Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kawan-kawan yang lagi menangis. Ya, nggak usah menangis juga ya. Kita udah prediksi memang kalah gitu ya. Cuman memang banyak pelajaran yang bisa diraih dari Jepang ya. Jepang mau pemainnya siapapun, karena sistemnya sudah dibangun dari dini ya, dari mulai tingkat umur U12 ya kan, U15, U17. Sistemnya sama ya. Dan yang dimainin pun hanya beberapa sih emang yang di liga lokal juga. Kebanyakan juga abroad juga ya. Kamada, Crystal Palace ya kan, dan lain sebagainya. Dan yang memegang kunci ada dua tadi itu. Holding midfield Endo dipertahankan, dan yang merusak dan mengacak-acak ya tetap Kubo, Messi-nya Jepang. Setiap mau ada serangan balik dari Indonesia itu selalu dimentahkan, bahkan sebelum oleh Romeni ataupun Beckham, atau mungkin babak pertama ada Yance, sebelum berbalik badan bola sudah nggak ada di tangan gitu. Oleh yang holding the ball-nya bagus, nggak berkutik, 2-3 orang langsung sergap, 2-3 orang langsung sergap. Oleh tengah diobrak-abrik karena jarak antar pemain Jepang itu sangat rapat dan pergerakan tanpa bolanya sangat dinamis. Jadi Kubo, motor serangan Jepang, mau ngasih kemana A ke B ke C pun sudah tanpa harus melihat lagi, sudah sistemnya sudah jalan ya. Mau ngasih ke sini sudah pasti ketahui orang. Jadi sudah percaya sama teman-temannya. Kalau Kubo ngasih ke sini udah pasti ada ini. Kalau Kubo ngasih ke ini ada Kamada. Semua itu sudah di luar kepala karena orang udah sama-samanya udah lama. Kemudian sistem yang dibangun pun sudah berjenjang ya. Jadi sudah hafal luar dalam sistem yang dibangun Moriyasu ini. Yang kedua, kayaknya emang nggak cocok Jai Ijes sama Mes ini ya. Masih kurang dalam hal tutup. Beberapa kali Mes melakukan intercept terlalu jauh dan lolos sehingga serangan balik pun tetap jadi. Mungkin dengan sistem 4 back mungkin masih ada yang cover ya, tapi dengan 3 back, sistem 3 back, ketika Mes naik ke depan untuk mengcover satu pemain Jepang misalnya, dan itu lolos, ya sudah nggak terkejar gitu kan. Beberapa kali covernya Yance pun kedodoran, padahal Yance kita tahu sendiri di Liga 1 itu dia kenceng banget larinya kan. Nah itu yang harus karena Jepang itu bermainnya udah sistemnya udah jalan gitu ya. Untungnya di round 4 ini lawan-lawan yang akan kita hadapi tidak menerapkan sistem yang seperti Jepang. Masih bisa dihadapin lah ya. Kayak misalnya Arab Saudi kita nggak mungkin ketemu ya. Kayak Qatar, mungkin kita segrup sama Qatar nanti. Asal jangan satu grup sama Irak aja. Irak ya. Karena Irak itu pressnya juga hampir sama. Kita tuh entah kenapa beberapa kali setiap melawan lawan yang sistem pressnya itu menggunakan fisikal ya, lawan Korea Utara, lawan Irak, itu selalu kalah. Uzbekistan selalu koridor, tidak bisa membangun rapi dari belakang ke depan, ke tengah ke depan, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau yang mainnya kayak sosok kayak Arab Saudi, kemudian Qatar, UEA, Kuwait, Oman, itu saya kira masih bisa
dihadapin. Mudah-mudahan kita nggak lawan Irak nih. Mudah-mudahan kita satu grup sama Qatar, sama satu lagi ini satu grup sama Oman. Kamu kita Oman kita potnya pot 3 juga, berarti mau nggak mau sama Irak ya. Itu pot pertama kan Qatar Saudi, pot kedua Irak sama Uni Emirat Arab, pot ketiga itu Indonesia sama Oman. Jadi kemungkinan itu kita tuh satu grup sama Qatar, satu grup sama Irak, satu grup sama ya itu bertiga itu ya. Mudah-mudahan ini udah dipikirkan sama tim pelatih. Nanti ketika uji coba makin besok itu di bulan September lawan Kuwait rencananya ya. Nah itu jadikan pelajaran. Khawatirnya fisikal seperti Irak ini, kita udah berapa kali lawan Irak? 2 kali ya dalam tempo pra Piala Dunia kan satu grup ya, dan kalah terus. Di Basra kita dibantai 5-0, di Saudi di Indonesia dibantai 1-2 ya. Nah, tetap semangat ya kawan-kawan. Tadi Patrick Kluivert juga untungnya memainkan semua pemain yang kemungkinan akan dimainkan nanti. Ya, Marcelo Ferdinand masuk, Beckham juga dimainkan, Yance Jakob dimainkan walaupun cedera, Patinama juga dimainkan ya. Jadi bagusnya pelatih percaya sama semua pemain, nggak hanya pemain itu saja yang dimainkan. Jadi nanti kedalaman skuadnya menjadi lebih dalam. Jadi ketika kayak tadi Dik cedera diganti Jakob juga langsung cedera juga, pusing juga itu jadi Kluivert itu ya. Sistemnya nggak jalan. Ya mudah-mudahan sekarang Juni, Juli, Agustus, September ya, 2 bulan lagi ya, persiapan menjadi lebih matang ya. Belajar dari Jepang juga, Pak Erik ini udah harus membangun. Tadi Patah Mata berkomentar tuh, kita menangis dengan sistem seperti ini. Mudah-mudahan Mata sebagai pemandu bakat bisa menjalankan tugasnya untuk membangun grassroots yang lebih baik. Sistemnya harus benar-benar dari bawah ke atas itu sama. Seperti Jepang membangun roadmap seperti apa. Sistem permainannya sama ya. Ingat dulu Jepang bagaimana setiap masuk Piala Dunia dibantai mulu itu. Sekarang Spanyol libas, Jerman dilibas, Uruguay libas, Brazil kemarin kalah juga ya. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.